Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Lembaga Inkubator Unit Bisnis IUP LPPM UNES. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan rencana kerja Lembaga Inkubator Unit Bisnis LPP UNES tahun 2025 pada program Inkubator LPDB KUMKM tahun 2025. Oke, baik. Pada video kali ini akan dipaparkan kurang lebih yang berisikan daftar isi. Yang pertama adalah capaian kinerja lembaga inkubator, berikutnya kerangka acuan kerja untuk menginkubasi pada program LPDB KUMKM tahun 2025, kemudian kebutuhan pendanaan, berikutnya daftar tenan koperasi dan UMKM yang pernah diinkubasi oleh inkubator. Yang kelima yaitu pengalaman kerjasama dengan instansi atau lembaga lain. Yang keenam, strategi menginkubasi koperasi. Dan yang terakhir adalah penutup. Oke, baik Bapak Ibu. Yang pertama untuk capaian kinerja Lembaga Inkubator Unit Bisnis LPPUM UNES. Nah, di sini ada 3, yaitu terkait dengan pinjaman, kemudian yang kedua investasi, yang ketiga kerjasama. Untuk capaian kinerja IUP LPPM UNES terkait pinjaman, yaitu tenan yang dengan kategori tenan mendapatkan pinjaman untuk modal kerja yang diberikan oleh lembaga keuangan, misalkan bank dan sejenisnya. Capaian yang sudah diperoleh yaitu salah satu tenan kami mitra, yaitu Koperasi Mitra Mentari Timur MMT, telah mendapatkan pinjaman sebesar 1 miliar rupiah dengan rincian 500 juta dari Bank BRI, kemudian 500 juta dari Bank Jateng. Kemudian untuk berikutnya terkait investasi. Nah, di sini dikategorikan yaitu tenan mendapatkan investasi dari angel investor, crowdfunding, venture capital, dan lain sebagainya, baik konvensional maupun syariah. Nah, yaitu ada tenan startup EHAS dengan meraih dukungan pembiayaan dari Kemenkop UMKM. Kemudian kontrak Korea Trade Investment and Promotion Agency Korea Mainland Power Co Ltd sebesar 7.000 US dollar. Berikutnya untuk capaian kinerja kerjasama. Nah, tenan dapat bekerja sama dengan off-taker dan atau buyer. Nah, beberapa tenan inkubasi koperasi dapat bekerja sama dengan buyer. Capaian kinerjanya yang pertama kerjasama dengan Dinas Koperasi UMKM Provinsi Jawa Tengah, kemudian Dinas Koperasi UMKM Kota Semarang, kemudian dengan AIB, Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia, kemudian kerjasama Koperasi Produsen Sido Biru, Sakatani Mangpono, bekerjasama dengan Muenta, pengguna pewarna alami Sido Biru, yang mana tiap bulan katakanlah sekitar 10-15 kg, masing-masing 80.000 selama 12 bulan. Jadi kerjasama untuk permintaan pewarna begitu ya, pewarna alami. Berikutnya Koperasi ART Bersama, KSPT Berkah Jabar Rakyat, kerjasama dengan PT Berkah Jabar Rakyat untuk menyediakan gabah basah ataupun kering dalam 5 bulan dengan rata-rata 160 ton per bulan dengan harga rata-rata 6,8 juta per ton atau katakanlah nominal pendanaan sekitar 5,4 miliar rupiah. Berikutnya Koperasi ART Bersama juga melakukan kerjasama dengan CV Merdeka Raya dengan menyediakan bahan baku filet ikan dalam 6 bulan dengan nominal pendanaan kurang lebih 4,4.560.000. Baik, selanjutnya yaitu untuk kerangka acuan kerja. Nah, di sini sudah disusun kerangka acuan kerja yang meliputi latar belakang, kemudian tujuan, selanjutnya hasil yang diharapkan, jadwal pelaksanaan, kemudian sumber pendanaan, nilai pekerjaan, lingkupnya pekerjaan, spesifikasi teknis, dan seterusnya sampai bagaimana nanti mekanisme pelaporan yang akan dilaksanakan setelah memberi laporan rutin setiap bulan begitu. Nah, kerangka acuan kerja ini sudah disusun.
seperti tampak pada layar begitu ya. Berikutnya untuk kebutuhan pendanaan. Nah, rencana anggaran biaya inkubasi koperasi inkubator unit bisnis LPPUM UNES untuk pada tahun 2025 ini pada program inkubasi LPDB untuk satuan biaya. Nah, di sana terdapat beberapa poin-poin untuk narasumber, konsumsi transportasi, uang harian penginapan, dan seterusnya, termasuk ATK yang kurang lebih kita menyusun RAP dengan total Rp206.240.000. Baik, untuk selanjutnya yaitu daftar tenan koperasi dan UMKM yang pernah diinkubasi. Jadi di sini disajikan dari tahun 2019, kemudian 2021, 2022, 2023, dan 2024. Untuk tahun 2020 pada saat itu terdapat pandemi ya, sehingga sempat tidak melakukan inkubasi secara offline begitu. Nah, untuk tahun 2019 sendiri ada 3 tenan yang diinkubasi, yang ini kerjasama dengan Kemenristek dalam program PPPT, Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi. Kemudian pada tahun 2021 juga 3 tenan yang berbeda. Untuk tahun 2022 terdapat menginkubasi 21 koperasi, kemudian juga 73 UMKM. Untuk tahun 2023 menginkubasi sebanyak 27 yang terdiri dari startup dan UMKM. Dan pada tahun 2023 ini ada 75 tenan HIPMI perguruan tinggi. Kemudian untuk yang pada tahun 2024 terakhir ya, tahun 2024 kami menginkubasi sebanyak 21 koperasi ini pada program LPDB, kemudian 18 koperasi ini kerjasama dengan Dinas Koperasi Kota Semarang, dan 1 koperasi kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah. Adapun calon tenan koperasi inkubasi LPDB UMKM 2025, nah di sini kami sudah melis ya calon 10 daftar calon tenan 2025, yang mana ini terdiri dari 10 koperasi dan ada 1 BMT, dan beberapa koperasi ini sudah kami inkubasi sebelumnya, yang katakanlah harapannya ini nanti sangat potensial untuk kita push untuk dimatangkan pada tahun 2025. Di sana ada koperasi MMT, koperasi produsen Sido Biru, dan seterusnya. Nah, adapun pengalaman kerjasama dan sekaligus data tenan yang pernah diinkubasi. Untuk detailnya tadi daftar tenan, koperasi, dan UMKM tadi sudah disampaikan di sini mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2024 secara umum jumlah-jumlahnya. Untuk detail-detail list nama-nama tenan serta di sini pengalaman kerjasama, nah kami sajikan di sini. Ini pada tahun 2019 tadi terdapat 3 tenan ya, kerjasama dengan Ristek DT. Adapun jumlah nilai pendanaan yang diberikan sebanyak Rp253,6 juta. Kemudian untuk tahun 2021 ini terdapat 3 tenan kerjasama dengan Ristek DT. Jumlah nilai pendanaan yang diberikan sebanyak Rp550 juta. Berikutnya pada tahun 2023 ini kami menginkubasi koperasi sebanyak 21 koperasi dan juga pada program LPDB UMKM. Adapun jumlah nilai pendanaan yang diberikan sebesar Rp140,3 juta. Di sini terdapat 21 koperasi, mulai dari yang pertama Koperasi Produsen Petani Indonesia Duku Setri, Pati, KUD Baru, dan seterusnya sampai Tegal Manufaktur Indonesia. Nah ini berada di lingkup Provinsi Jawa Tengah dan
Dari koperasi-koperasi ini terdapat satu koperasi yang sudah lolos pendanaan LPDB, yaitu koperasi nomor urut 21 ini, Tegal Manufaktur Indonesia. Ini untuk usahanya adalah usaha pengolahan logam. Selanjutnya pada tahun yang sama, tahun 2022, selain menginkubasi koperasi, juga kami menginkubasi usaha-usaha. Jadi ada 73 tenan HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia level perguruan tinggi, ada 73 tenan, daftarnya berada di layar. Selanjutnya untuk tahun 2023, bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM Pusat Republik Indonesia untuk menginkubasi startup atau UMKM ini sebanyak 27 tenan, 27 tenan dengan jumlah pendanaan yang diberikan 157,6 juta rupiah. Ini mulai dari CV Walmon Mega Gemilang, Pondok Bunga Antika, dan seterusnya sampai yang ke-26 ini EHAS. Nah, EHAS ini salah satu tenan yang tadi mendapatkan investasi 7.000 USD. Kemudian yang terakhir sah Indonesia. Baik, pada tahun yang sama juga 2023 kami juga menginkubasi sebanyak 75 tenan HIPMI level HIPMI perguruan tinggi. Kemudian pada tahun 2024 kemarin ini terdapat sebanyak 21 tenan koperasi yang kita inkubasi. Ini kerjasama dengan LPDB KUMKM dengan jumlah nilai pendanaan yang diberikan adalah sebanyak 206,2 juta rupiah, 206 juta. Berikutnya sebanyak 18 koperasi yang di level Kota Semarang ya, bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang dengan jumlah nilai pendanaan 83 juta rupiah, yang mana pendanaan ini dikelola oleh mitra. Berikutnya juga kami 2024 menginkubasi juga satu koperasi di level Provinsi Jawa Tengah, yaitu kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah, yaitu Koperasi Produsen KUD Tani Jaya Banjarnegara, dengan jumlah nilai pendanaan yang diberikan sebanyak 172 juta rupiah, yang mana ini pendanaan ini dikelola oleh mitra koperasi. Nah, dari inkubasi ini kemudian kita melihat tenan-tenan yang potensial, dan beberapa tenan-tenan yang potensial ini yang beberapa kita ambil begitu ya untuk dijadikan sebagai 10 di bagian dari 10 daftar calon tenan untuk kita inkubasi di tahun 2025, khususnya pada inkubasi LPDB KUMKM. Baik, berikutnya untuk strategi menginkubasi koperasi. Nah, secara umum inkubator unit bisnis atau IUB LPPM UNES memiliki strategi atau gagasan dalam menginkubasi tenan baik UMKM, startup, wirausaha baru, koperasi dengan mulai biasanya tahapan seperti promosi, kemudian rekrutmen, pendampingan masa inkubasi, monitoring, dan evaluasi. Baik, untuk strategi menginkubasi koperasi yang kami rencanakan, yang pertama adalah strategi promosi terlebih dahulu. Nah, strategi promosi dilakukan oleh inkubator unit bisnis LPPM UNES ya, dalam rangka mempromosikan inkubator dan juga mensosialisasikan program-program inkubator. Strategi promosi dilakukan melalui website, kemudian jejaring media sosial, Instagram, Facebook. Kemudian melakukan sosialisasi keberadaan inkubator unit bisnis LPPM UNES. Kemudian turut aktif juga mengikuti kegiatan workshop, pameran, dan bazar di lingkungan universitas maupun di luar universitas. Selanjutnya, strategi promosi ini menampilkan logo inkubator dalam kegiatan seminar atau expo kewirausahaan di universitas atau expo di luar universitas. Ini strategi yang pertama, strategi promosi. Selanjutnya adalah kebijakan strategi untuk setelah promosi, yaitu strategi berikutnya untuk rekrutmen.
rekrutmen dan exit startup. Kebijakan strategi rekrutmennya yang pertama yaitu untuk tahapan rekrutmen yang dilakukan oleh inkubator unit bisnis LPPM UNES. Tadi yang pertama adalah sosialisasi ya. Sosialisasi dilakukan kepada para calon tenan, kemudian calon tenan nanti akan mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan, kemudian pengecekan administratif, pengajuan proposal bisnis oleh calon tenan, kemudian yang kelima, tahap evaluasi. Nah, evaluasi ini terdiri dari 4 poin, ada motivasi pelaku, kemudian persyaratan administrasi, ide bisnis yang dikembangkan, dan bisnis plan yang disusun oleh calon tenan. Tahap berikutnya, tahap ke-6, melakukan penilaian ide bisnis. Indikator yang dinilai meliputi yaitu ada di sana ada 5 indikator, ada produk, barang atau jasa yang katakanlah marketable begitu, kemudian kriteria kedua motivasi dan kemampuan untuk melaksanakan ide bisnis atau di sini bisa dikatakan aspek manajerial. Berikutnya dukungan dan kesesuaian dengan program inkubator unit bisnis. Kemudian indikator yang keempat mengandung ada unsur inovasi dan pengembangan teknologi. Serta yang terakhir yang kelima dari penilaian ide bisnis ini memiliki sumber daya yang minimal untuk mengimplementasikan ide bisnis. Oke, untuk tahapan berikutnya yang ketujuh, kemudian kami melakukan desk evaluation rencana bisnis, yang ini dilakukan dengan menganalisis dan memberikan pembobotan pada indikator berikut, yaitu ada indikator produk, ada indikator pasar dan pemasaran, kemudian ada indikator perencanaan keuangan, dan indikator organisasi. Selanjutnya setelah melakukan desk evaluation, tahap berikutnya yaitu melakukan wawancara. Jadi wawancara dengan calon tenan. Kemudian visit site ya. Visit site ini baik secara offline ataupun online sesuai keterjangkauan visit site untuk ya mengecek kebenaran para calon tenan begitu ya. Dengan apa yang mereka sampaikan. Berikutnya setelah dilakukan tahap rekrutmen, kemudian adapun kami menetapkan katakanlah indikator keberhasilan. Jadi inkubator unit bisnis LPPM UNES menginkubasi tenan selama 2 tahun. Salah satu indikator penting dalam proses inkubasi ini adalah ukuran keberhasilan tenan. Tenan yang diinkubasi oleh LIUB LPPM UNES dianggap berhasil atau lulus apabila yang pertama, tenan telah mampu menjalankan usahanya secara mandiri. Kemudian yang kedua, sehat secara finansial, jadi tanpa dukungan subsidi begitu ya. Kemudian ketiga, mampu menghasilkan produk dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan permintaan pasar secara kontinu. Kemudian indikator keberhasilan keempat, skala usaha nanti akan semakin meningkat. Berikutnya yang kelima, unit bisnis akan semakin berkembang. Jadi unit bisnis semakin berkembang. Kemudian keenam, mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru, menambah misalkan karyawan baru, minimal 1 begitu ya, atau secara lebih luas. Kemudian yang ketujuh, tenan mampu memberikan kontribusi pendanaan. Kontribusi kependanaan atau bisa berupa income generating bagi UNES. Nah ini ada indikator-indikator keberhasilan dari atau 7 yang tadi meliputi mulai dari jadi intinya bisa menjalankan usaha secara mandiri, finansialnya oke, sehat begitu ya. Kemudian produknya berkualitas, mampu bersaing, skala usahanya meningkat, scalable, unit bisnisnya semakin berkembang, kemudian menciptakan lapangan pekerjaan baru, kemudian bisa berkontribusi bagi UNES. Kemudian atau berkontribusi bagi inkubator begitu ya. Kemudian sedangkan tenan yang ketika diinkubasi oleh IUB LPPM UNES dianggap perlu di drop out apabila yang pertama melanggar kontrak perjanjian kerjasama dengan inkubator, kemudian tidak melakukan aktivitas bisnis, atau tidak mengikuti MONEF selama 3 kali berturut-turut. Jadi ketika ini dilakukan, ya ada punishment yang mungkin akan dikenakan begitu ya, atau diputus di tengah atau katakanlah mungkin perlu di drop out
Ya, tadi misalkan melanggar perjanjian atau tidak melakukan aktivitas bisnis, ya, atau kemudian tidak mengikuti Monef selama 3 kali berturut-turut. Nah, ini mungkin tidak sehat dan seterusnya. Baik, untuk berikutnya, adapun tahapan monitoring dan evaluasi. Jadi di sini terdapat secara umum kegiatan Monef dilakukan setiap catur bulan sekali oleh inkubator unit bisnis. Monitoring 1 dilaksanakan pada catur bulan pertama atau kurang lebih bulan Maret, yaitu mengenai customer development dan aspek produksi tenan. Kemudian monitoring kedua dilaksanakan pada catur bulan kedua atau kurang lebih bulan Agustus mengenai customer validation dan legalitas usaha. Monitoring ketiga dilaksanakan pada catur bulan 3 atau bulan November mengenai aset omset pemasaran tenan. Baik, nah di sini tahapan-tahapan monitoringnya yang pertama, monitoring pertama tadi ya, customer development atau ICT. Nah, evaluasi sejauh mana produk tenan memberikan solusi terhadap masalah pelanggan dan kebutuhan pasar. Kemudian juga monitoring dari aspek produksi. Produksi entah dalam pangan ataupun kesehatan, cost control, production, standar spesifikasi, kemudian delivery control. Berikutnya untuk monitoring yang kedua, customer validation, memastikan prototipe produk diterima oleh pasar berdasarkan feedback pelanggan. Berikutnya juga di monitoring kedua ini aspek-aspek legalitas ya. Jadi memastikan kepatuhan legalitas ya. Legalitasnya cek badan hukumnya sudah sesuai atau belum, izin izin usaha, izin edar, kemudian apabila perlu BPOM, bagaimana BPOM-nya, logo halal, kemudian haki. Berikutnya untuk monitoring ketiga, omset pemasaran. Nah, ini mengukur kesesuaian omset pemasaran tenan dengan target awal. Nah, adapun selain kegiatan monitoring, inkubator unit bisnis LPPM UNES juga melakukan evaluasi terhadap tenan in-wall maupun out-wall dengan menilai laporan kemajuan dan laporan akhir yang dibuat oleh tenan. Oke, baik. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah rencana kegiatan khususnya pada program inkubator inkubasi LPDP KUMKM pada tahun 2025 ini. Kegiatan-kegiatan yang kurang lebih direncanakan, yang pertama adalah bootcamp pendidikan dasar koperasi. Jadi kita kenalkan terlebih dahulu, walaupun mungkin sudah menjalankan koperasi, nah kita kenalkan pendidikan dasar koperasi. Coba kita ingat kembali, refresh kembali gitu. Kemudian penyegaran kembali apabila terdapat aturan-aturan yang baru, peraturan-peraturan yang baru, apakah sudah disesuaikan atau belum. Nah, akan dilakukan di sini. Berikutnya terdapat workshop dan pendampingan ya berupa mentoring atau coaching klinik. Nah, di sini ada yang pertama workshop kelembagaan koperasi, kemudian workshop manajemen personal skill koperasi, workshop kewirausahaan koperasi, workshop laporan dan pertanggungjawaban koperasi, workshop penyusunan laporan pertanggungjawaban koperasi, pendampingan penyusunan form pengajuan LPDP, kemudian pendampingan sertifikasi NIK, NIB, dan seterusnya, kemudian pendampingan produksi. Berikutnya, selain workshop juga yang melakukan ketiga yaitu kunjungan tenan, baik di dalam kota maupun di luar kota. Jadi kita melakukan visit ke lokasi tenan. Kemudian setelah itu dilakukan monitoring dan evaluasi internal tenan. Selanjutnya, rencana kegiatan ya adalah business matching ya, business matching. Kemudian pembuatan profil tenan, kemudian koordinasi dengan tim pengelola, ya, tim pengelola, kemudian koordinasi bersama dengan para tenan, ya. Kemudian FGD dengan Satgas LPDP, berikutnya review mandatori bersama Satgas LPDP, nah, review apabila ada perbaikan dan seterusnya. Nah, di sini kemudian setelah melalui review, perbaikan, berkas-berkas mandatori, kemudian apabila sudah oke, nah rencana kegiatan berikutnya adalah submit usulan LPDP.
Berikutnya, rencana kegiatan berikutnya yaitu pembuatan video kegiatan dan yang terakhir adalah pembuatan laporan kegiatan. Baik, nah ini rencana-rencana kegiatan yang direncanakan pada program inkubator LPDPK UMKM pada tahun 2025 ini dengan membidik koperasi-koperasi yang sudah potensial dan harapannya dengan adanya review ataupun rencana kegiatan yang diagendakan submit usulan LPDP ini semoga nanti bisa dilaksanakan, bisa diagendakan sebelum berakhirnya masa program inkubasi yang kita rencanakan ini selama 6 bulan. Baik, ini adalah tim inkubator unit bisnis LPPM UNES dan ada beberapa mentor yang mungkin tidak mau disajikan di sini begitu ya. Nah, baik, terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan, kami dari tim inkubator unit bisnis LPPM UNES. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.